I'm okay, I'm fine. Kincana, kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maria Vincenza Terlina KD, saya kelas 10K. Jadi di sini saya akan menganalisis tentang film The Passion of the Christ menurut tema wafat Yesus Kristus. Film The Passion of the Christ yaitu pada tahun 2004. Garapan Mel Gibson merupakan salah satu film paling kontroversial dan berpengaruh dalam sejarah sinema religius. Film ini secara mendalam menggambarkan penderitaan dan kematian Yesus Kristus dengan pendekatan yang sangat realistis, brutal, dan emosional. Jika dianalisis dalam tema wafat Yesus Kristus, film ini menyoroti beberapa aspek penting yang berkaitan dengan teologi Kristen, makna pengorbanan, dan dampaknya bagi umat manusia. Yang pertama, kesetiaan pada narasi Alkitab tentang wafat Yesus. Film ini sebagian besar mengikuti narasi Alkitab, terutama dari keempat Injil yaitu Matius, Markus, Lukas, Yohanes, yang menggambarkan perjalanan Yesus dari Taman Getsemani hingga kebangkitannya. Beberapa adegan yang menyoroti wafat Yesus dalam film ini adalah A. Doa di Taman Getsemani. Film ini dibuka dengan adegan Yesus di Taman Getsemani, di mana ia berdoa dengan penuh pergumulan sebelum ditangkap. Ia menggambarkan ketakutan manusiawinya, namun juga ketaatannya kepada kehendak Bapa. Dalam film, ada tambahan unsur iblis yang berusaha menggoda dan mengintimidasi Yesus, yang menggambarkan peperangan rohani sebelum penderitaannya. Yang ke B, pengkhianatan Yudas dan penangkapan Yesus. Adegan ini memperlihatkan Yudas Iskariot yang mencium Yesus sebagai tanda pengkhianatan, diikuti dengan penangkapan oleh para prajurit Romawi dan pemuka agama Yahudi. Film menampilkan Yesus yang tetap tenang dan penuh kasih, meskipun dihianati oleh salah satu muridnya sendiri. Yang ke C, pengadilan dan hukuman Yesus. Yesus diadili oleh Mahkamah Agama Yahudi dan Pontius Pilatus. Film ini menunjukkan konflik moral yang dialami Pilatus, yang mengetahui bahwa Yesus tidak bersalah, tetapi akhirnya menyerah pada tekanan massa untuk menyalibkannya. Yang ke D, pencabukan dan jalan salib. Bagian ini merupakan salah satu yang paling brutal dalam film ini. Yesus didera dengan cabuk bercabang yang dilengkapi pecahan logam dan tulang, hingga tubuhnya penuh luka. Jalan salib yang panjang ke Golgota menunjukkan penderitaan luar biasa yang ia alami. Simon dari Kirene dipaksa membantu Yesus memikul salib, yang juga mencerminkan panggilan setiap orang Kristen untuk memikul salib mereka sendiri. Yang ke E, penyaliban dan wafat Yesus. Puncak dari film ini adalah adegan penyaliban, di mana Yesus dipakukan di kayu salib dengan penderitaan yang sangat nyata. Film ini dengan jelas menampilkan 7 perkataan Yesus di salib, termasuk, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Injil Lukas, bab 23, ayat 34. Yang kedua, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Injil Markus, bab 15, ayat 34, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yang ketiga, sudah selesai. Bab Injil Yohanes, bab 19, ayat 30, yang menandakan pengenapan rencana keselamatan Allah. Adegan wafat Yesus diiringi dengan tanda-tanda alam seperti gempa bumi dan gerhana yang juga tercatat dalam Alkitab Matius bab 27 ayat 51 sampai 54. Yang kedua, makna teologis wafat Yesus dalam film.
Film ini tidak hanya menampilkan penderitaan fisik Yesus, tetapi juga mengandung makna teologis yang mendalam sesuai dengan ajaran Kristen. Yang ke-A, pengorbanan untuk penebusan dosa. Yesus digambarkan sebagai anak domba Allah yang mati untuk menebus dosa umat manusia. Penderitaannya yang luar biasa menunjukkan betapa besar harga yang harus dibayar untuk menebus dosa manusia. Yang ke-B, ketaatan kepada kehendak Allah. Yesus tidak memberontak atau mencoba menyelamatkan diri, melainkan dengan rela menjalani kehendak Bapanya. Ini menunjukkan bahwa keselamatan tidak terjadi dengan mudah, tetapi melalui ketaatan penuh kepada Allah. Yang ke-C, kasih Yesus tak terbatas. Film ini sangat menekankan bagaimana Yesus tetap mengasihi, bahkan dalam penderitaannya. Ia memaafkan para penyiksanya dan bahkan berdoa bagi mereka. Ini mencerminkan kasih tanpa syarat yang menjadi inti dari pesan Injil. Yang ke-D, kemenangan atas dosa dan kematian. Meskipun film ini lebih fokus pada penderitaan dan wafat Yesus, ada sedikit cuplikan kebangkitan di akhir film. Ini mengisyaratkan bahwa penderitaan Yesus bukanlah akhir, melainkan awal dari kemenangan atas dosa dan maut. Yang ketiga, kontroversial dan kritik terhadap film. Film The Passion of the Christ mendapat banyak pujian karena kesetiaannya pada kisah Injil dan dampak emosionalnya yang mendalam. Namun, film ini juga menuai berbagai kritik, antara lain kekerasan yang berlebihan. Banyak kritikus menilai bahwa film ini terlalu brutal dan tidak perlu menampilkan kekerasan sedetail itu. Beberapa orang berpendapat bahwa fokus yang terlalu besar pada penderitaan fisik Yesus dapat mengaburkan pesan spiritual yang lebih dalam. Yang ke-B, tuduhan antisemitisme. Film ini dikritik karena menggambarkan pemuka agama Yahudi sebagai tokoh antagonis utama yang bertanggung jawab atas kematian Yesus. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa film ini dapat memperkuat stereotip antisemitisme. Yang ke-C, beberapa unsur non-Alkitiah. Meskipun film ini setia pada Injil, beberapa adegan merupakan tambahan yang tidak secara eksplisit ada dalam Alkitab, seperti kehadiran iblis dalam beberapa adegan dan interaksi tertentu antara Yohanes dan Maria. Yang keempat, dampak dan pengaruh film. Terlepas dari kontroversinya, film The Passion of the Christ memiliki dampak yang sangat besar, terutama dalam kehidupan rohani banyak orang. Membantu banyak orang merenungkan kembali makna pengorbanan Yesus, mendorong diskusi dan studi lebih dalam tentang wafat dan kebangkitan Kristus, dan meningkatkan kesadaran akan realitas penderitaan Yesus yang seringkali hanya dipahami secara simbolis. Kesimpulan dari film ini, film The Passion of the Christ adalah salah satu film religius paling kuat yang pernah dibuat, terutama dalam menggambarkan penderitaan dan wafat Yesus Kristus. Dengan pendekatan yang sangat realistis dan emosional, film ini membawa penonton untuk merenungkan pengorbanan Yesus dari perspektif yang lebih dekat dan mendalam. Dari segi teologi, film ini menegaskan beberapa tema utama dalam ajaran Kristen, yaitu kasih, pengorbanan, penebusan dosa, dan kemenangan atas maut. Meskipun film ini memiliki beberapa kritik, dampaknya terhadap iman banyak orang tidak dapat disangkai. Film ini mengingatkan bahwa wafat Yesus bukan hanya sebuah peristiwa sejarah, tetapi sebuah peristiwa yang memiliki makna mendalam bagi seluruh umat manusia, yakni sebagai jalan keselamatan yang diberikan oleh Allah. Baik, itu saja yang saya jelaskan tentang analisis film The Passion of the Christ. Terima kasih banyak.